Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 446. Brand Silva awalnya tidak tertarik menjadi tuan rumah perjamuan sia-sia ini. Jika bukan karena fakta bahwa keluarganya telah memaksakan tugas ini padanya, dia tidak akan datang. Namun pada saat ini, dia merasa telah berkomitmen pada pilihan yang tepat. Brand adalah tipikal orang palsu. Sementara dia menyukai kedua saudara perempuannya, Mandy dan Cynthia Zimmer, dia tidak bertindak seperti pria yang berminyak. Sebaliknya, ia melakukan kepura-puraan yang menarik. Dia mengangkat gelasnya ke Mandy, yang wajahnya merah. Dia berkata, "Senior Zimmer, izinkan saya memberi selamat kepada keluarga Zimmer atas nama keluarga Silva malam ini. Keluarga Zimmer adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang, Anda adalah tokoh terkemuka dalam komunitas bisnis di Bakwood. Anda akan menjadi bagian dari lingkaran bangsawan Bakwood segera. Ini untuk Anda, Senior Zimmer." Kakek Zimmer sangat bersemangat sehingga tangannya bergetar. Brand berasal dari keluarga Silva. Keluarga Silva tidak hanya mengadakan makan malam selamat datang untuk keluarga Zimmer, tetapi Brand Silva juga secara pribadi bersulang untuknya. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa. Ini kehormatan saya, Tuan Silva. Keluarga Silva harus menjaga kami Zimmer di masa depan. Kakek Zimmer berkata, wajahnya merah. Brand dengan tenang mengalihkan pandangannya ke Mandy. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya belum menikah. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk menjadi menantu dari keluarga Zimmer." Kerumunan menjadi terkejut dengan ini. Brand tidak memegang kekuasaan di antara keluarga Silva dan bukan pewaris, tetapi dia masih anggota keluarga Silva. Wanita kaya yang tak terhitung jumlahnya akan rela menjatuhkan diri ke kakinya. Tak disangka, ia berinisiatif menyebutkan soal pernikahan. Kakek Zimmer menyipitkan matanya dan menjawab sambil tersenyum. "Saya mendengar dari anak ketiga saya bahwa keluarga Silva bersedia untuk bersekutu dengan Zimmer melalui pernikahan. Saya melihat bahwa Andalah yang dipilih untuk itu." Mata kakek Zimmer sedikit berkedip setelah mengatakan ini. Dia menyukai Leon Silva yang legendaris, bukan Brand, yang bukan pewaris keluarga. Dengan demikian, kakek Zimmer tidak menyukai Brand. Hanya Queen Zimmer yang belum menikah. Kakek Zimmer tidak bisa begitu saja menikahkannya dengan siapapun. Brad tersenyum. "Apakah begitu? Saya pikir orang yang Anda bicarakan bukan saya. Mungkin kakak laki-laki saya yang ingin bersekutu dengan keluarga Zimmer melalui pernikahan. Saya tidak mengerti sebelumnya. Tapi setelah melihat Nona Mandy, saya mengerti." Pada titik ini, tatapan Brand menjadi agresif. "Saya tidak tahu apakah Nona Mandy sudah menikah atau belum, tapi saya langsung jatuh cinta padanya begitu saya melihatnya. Mandy tidak pernah berharap dirinya terlibat." Pada saat itu, wajahnya sedikit gelap. Tepat ketika dia akan berbicara, Zack Zimmer, yang berada di sisi lain, buru-buru melangkah. Dia tertawa dan berkata, "Saudara Silva, saya khawatir Anda akan kecewa. Bukan hanya Mandy yang sudah menikah, tapi suaminya juga menantu yang menumpang." "Saya mengerti." Brand tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia, Brand Silva, tidak menyukai hal-hal yang telah digunakan. Setelah melihat perubahan pada Brand, Zack melemparkan seringai diam pada Mandy. Apakah wanita jalang ini berpikir dia bisa terlibat dengan keluarga Silva menggunakan kecantikannya? Apa yang dia pikirkan? Queen merasa bangga. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Brand. Orang yang ingin bersekutu dengan keluarga Zimmer melalui pernikahan memang Leon. Ketika dia memasuki keluarga Silva, dia akan menjadi istri dari putra tertua. Di masa depan, seluruh keluarga Zimmer harus bergantung padanya. Adapun Mandy, jalang itu akan bekerja untuk keluarga Zimmer selamanya. Insiden ini hanya sebuah episode di perjamuan. Namun, semua orang yang hadir sekarang tahu tentang hubungan antara keluarga Zimmer dan keluarga Silva.
Ternyata kedua keluarga ini ingin bersekutu melalui pernikahan. Sangat mungkin bahwa Leon yang akan melakukannya. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga Zimmer bisa memasuki lingkaran teratas Bakwood di masa depan. Banyak tamu sekarang lebih proaktif datang untuk berbicara dengan kakek Zimmer. Apa yang paling mereka bicarakan adalah peristiwa besar yang terjadi hari ini. CEO Zimmer, tahukah Anda apa yang terjadi hari ini? Keluarga Zimmer benar-benar beruntung. Bab 447. Itu benar, saya mendengar orang yang sangat penting telah datang ke Bakwood. Dia tiba di bandara pada sore hari. Keluarga Zimmer benar-benar beruntung, mungkin kalian semua tiba di waktu yang sama dengannya. Dikatakan bahwa pewaris keluarga kelas 1 seperti Nicewells dan Cloud semuanya ada di sini untuk melihat peluang besar itu. Sayangnya, mereka tidak cukup memenuhi syarat. Apa ini? Saya juga melihat Queenie York dari York di sana. Dia sepertinya telah menunggu di bandara selama beberapa jam. Pada akhirnya, dia tidak beruntung dan tidak bisa bertemu dengannya. Kebetulan, apakah kalian Zimmers bisa melihatnya? Kakek Zimmer tetap diam. Kemudian, dia mengangguk dan tersenyum pada diskusi orang banyak. Semuanya. Setelah kami mengetahui tentang dia, keluarga kami mengirimnya undangan ke sini. Kami tidak yakin apakah dia akan datang ke perjamuan kami. Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana karakter sebesar itu bisa datang ke perjamuan seperti ini? Itu adalah seseorang yang bahkan orang York tidak bisa temui. Tidak ada yang percaya padanya. Kakek Zimmer merasa tidak nyaman. Dia juga ingin mencoba bertemu karakter hebat yang misterius ini. Saat itu, Sean Zimmer dengan cepat berlari. Ayah, karakter hebat itu menelepon dan berkata bahwa dia akan datang ke pesta penyambutan kita. Dia sedang dalam perjalanan dan akan segera datang. Apa? Mungkinkah Tuhan membantu kita Zimmer? Aku tidak pernah berpikir kita, keluarga Zimmer, akan memiliki kesempatan seperti itu. Sean terdiam. Setiap orang dari Zimmer menjadi sangat gembira. Naik turunnya sebuah keluarga tergantung pada keberuntungan. Hari ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk terjun langsung. Tamu-tamu lain sama-sama iri dan terkesan. Keluarga Zimmer memiliki keberuntungan yang gila. Jika hal-hal seperti ini terjadi pada mereka, tidak akan lama sebelum keluarga Zimmer mendapatkan pijakan di Bakwood. Para junior dari keluarga Zimmer berkumpul, mereka semua sangat kagum. Queen Zimmer melengkungkan bibirnya dalam senyuman, terlihat seperti bunga yang sedang mekar. Kebangkitan keluarga Zimmer adalah semua upaya paman ketiga. Jangan katakan itu. Baik ayah dan anak perempuannya telah banyak berkorban untuk keluarga. Sayangnya, Mandy tidak cukup beruntung untuk menikmati hasilnya. Dia menemukan dirinya seorang suami menumpang. Mandy adalah orang yang melakukan semua pekerjaan itu. Meski begitu, kamu menuai semua manfaatnya, Queen. Ya, saudari Queen. Ingatlah untuk lebih menjaga kami setelah kamu memasuki keluarga Silva di masa depan. Kamu akan menjadi pendukung hebat keluarga Zimmer. Bahkan Zack Zimmer bersikap rendah hati dan terus menyanjung Queen. Dia tidak punya pilihan. Segalanya berbeda sekarang, dan Queen saat ini adalah kue manis dari keluarga Zimmer. Ngomong-ngomong tentang Mandy, di mana suami simpanannya? Kenapa dia tidak datang? Queen tiba-tiba bertanya. Jangan bilang karena ini pertama kali naik pesawat, dia tidak mau pergi dan masih memotret. Hari ini adalah hari besar bagi Zimmer. Lebih baik jika pria sial itu tidak muncul. Ya, jika dia muncul, dia akan menurunkan tingkat reputasi keluarga kita. Dia sangat memalukan. Aku mohon, lebih baik dia tidak datang. Dia adalah aib terbesar keluarga kita. Zack tetap diam. Sekitar setengah jam kemudian, derit ringan terdengar dan pintu ruang perjamuan didorong terbuka oleh dua pelayan. Sekarang perjamuan sudah setengah jalan, hampir semua tamu hadir. Keluarga Zimmer memang menyebutkan beberapa saat yang lalu bahwa karakter hebat akan datang. Pada saat ini, semua mata langsung tertuju pada pintu. Semua orang ingin tahu identitas pria misterius ini. Segera, sesosok berjalan di atas karpet merah.
Meskipun dia mengenakan pakaian yang paling biasa, kehadirannya memberi orang tekanan yang tak terlukiskan. Semua orang merasa agak sulit untuk bernapas. Detik berikutnya, seseorang menjerit tak percaya. Ini Harvey York. Bab 448. Segera, para Zimmer mulai membuat ekspresi aneh. Lilian Yates menggertakkan giginya. Aku lupa bahwa bajingan tidak berguna ini belum muncul. Tidakkah menantu yang menumpang ini mengerti tempatnya? Apakah dia tidak menyadari acara macam apa ini? Bagaimana dia bisa berani masuk ke dalam? Selain itu, dia datang dengan sangat berani. Sial. Lilian mau tidak mau menembakkan tatapan tajam ke arah Simon Zimmer. Kalau bukan karena kepengecutannya di Niumhi, dia pasti sudah lama mengusir menantu yang menumpang ini. Apakah dia tidak melihat bahwa Brand Silva telah jatuh cinta pada putri mereka? Itu adalah kesempatan yang bagus. Namun, semuanya hancur oleh pengecut ini. Adapun Simon, tatapannya berubah suram. Di Niumhi, kakek Zimmer memiliki keputusan akhir. Namun, itu tidak terjadi di Bakwood. Dia harus melepaskan pengecut ini. Harvey York mengabaikan tatapan aneh dari kerumunan dan berjalan ke kakek Zimmer. Selamat, kakek Zimmer. Keluarga Zimmer secara resmi menginjakkan kaki di Bakwood hari ini. Kata Harvey, senyumnya samar dan bermakna. Sayangnya, tidak ada yang bisa memahami arti sebenarnya di balik kata-katanya. Sudut mata kakek Zimmer berkedut. Dia menunjuk Harvey dan berteriak. Kau pecundang. Bagaimana kau tahu bahwa kami mengadakan perjamuan di sini? Siapa yang memintamu untuk datang? Kau bisa saja masuk diam-diam. Sebaliknya, kau masuk dengan cara yang berani. Apakah kau takut jika orang tidak tahu siapa kau? Setiap hari, kau terus menjadi bodoh. Kau hanya menantu yang menumpang. Apakah kau menganggap dirimu begitu tinggi? Apakah kau tidak tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi keluarga Zimmer? Beraninya kau datang. Kau bajingan busuk. Zack Zimmer berjalan dari belakang dan berkata dengan dingin. Harvey, kau tidak berhak berada di sini. Harvey berbalik untuk melihat Zack. Kenapa tidak? Kau adalah sampah yang menunggu waktumu setiap hari. Kau sudah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun, tetapi hidupmu hanyalah sampah. Kau sama sekali tidak berkontribusi pada keluarga. Kau juga sudah menikah selama 3 tahun, tetapi kau bahkan belum menyentuh istrimu. Apakah kau masih seorang pria? Jika kau masih memiliki sedikit kebanggaan pria padamu, maka pergi dari sini sekarang juga. Jangan paksa aku untuk mengalahkanmu. Teriak Zack, menunjuk hidung Harvey. Setelah Zack tiba di Bakwood, dia merasa hidup kembali. Simon Zimmer, yang berada di belakang mereka, berdiri. Dia memandang Harvey dengan dingin dan berkata, Harvey, Brand Silva dari keluarga Silva melamar Mandy barusan. Sampah, kau lebih baik pergi dan mendapatkan akta cerai besok. Ya. Sedikit kerdil sepertimu harus keluar dari keluarga Zimmer dengan cepat. Kami, para Zimmer, tidak ada hubungannya denganmu. Keluar. Ketika Simon dan Lilian berada di Niumhi, mereka tidak berani menentang kakek Zimmer. Namun, itu berbeda sekarang. Brand sudah menunjukkan minat pada Mandy hanya beberapa saat yang lalu. Dalam situasi ini, keduanya berpikir mereka bisa mencoba memaksa Harvey menceraikan Mandy. Bahkan jika kakek Zimmer tidak puas, bagaimana mungkin dia mengambil risiko dengan keluarga Silva untuk bajingan yang tidak berguna? Brand berdiri di satu sisi, senyum tak terduga di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak punya kesempatan. Namun, dia tidak pernah berharap ini terjadi. Apalagi, suami Mandy tidak pernah menyentuhnya meski sudah 3 tahun menikah. Menarik. Saat itu, Zack mengeluarkan kartu banknya dari sakunya dan melemparkannya ke depan Harvey. Harvey, apakah kau mendengar itu? Ayah mertua dan ibu mertuamu ingin kau keluar. Aku baik hati. Ada $150.000 di kartu ini. Selama kau berlutut 3 kali, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan uang sebanyak ini, aku jamin kau tidak akan mati kelaparan di Bakwood. Hahaha. Semua orang tertawa. Dalam kasus penduduk Bakwood, mereka memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat seekor anjing.
Semuanya sangat menarik. Perjamuan makan malam hari ini benar-benar melampaui imajinasi seseorang. Bab 449. Apakah ini menantu yang menumpang? Lihat bagaimana Zimmer memperlakukannya. Dia sama sekali tidak berharga. Pakaiannya terlalu lusuh. Aku yakin dia tidak punya banyak uang. Untuk getah miskin seperti dia, $150.000 sudah cukup untuk hidup lama. Aku yakin dia akan menyetujuinya. Tapi keluarga Zimmer tentu menarik. Memikirkan mereka datang dengan acara semacam ini untuk menghibur semua orang. Hahaha. Harvey York terdiam. Kerumunan berbicara dan menatap Harvey dengan tatapan gembira. Semua orang mengantisipasi apakah menantu yang menumpang ini akan berlutut atau tidak. Zack Zimmer berteriak keras. Berlututlah padaku. Hal-hal berbeda sekarang. Sekarang, Zack memiliki beberapa orang hebat yang mendukungnya. Dia percaya bahwa Harvey, menantu yang menumpang, tidak akan berani mengganggunya kali ini. Harvey menatap Zack tanpa berkata-kata. Di matanya, hanya ada rasa dingin. Berlutut. Zack menekan bahu Harvey dengan satu tangan, memaksa Harvey untuk berlutut. Sayangnya, Harvey tidak bergerak sama sekali. Berlutut. Zack menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Harvey ke tanah. Tamparan. Harvey mengangkat tangannya dan menamparkan Zack dengan keras. Segera, Zack dikirim terbang 7 atau 8 meter jauhnya. Kesunyian. Seluruh tempat menjadi hening. Namun, tidak ada Zimmer yang terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, Harvey telah mengalahkan Zack berkali-kali. Mereka tidak terkejut lagi. Menantu yang menumpang kadang-kadang menjadi gila. Namun, tamu lain bingung. Apa yang dilakukan menantu yang menumpang ini? Apakah dia menamparkan wajah Zack dan membuat Zack terbang? Itu adalah pewaris keluarga Zimmer. Retak. Saat Zack berjuang untuk bangun, Harvey menginjak wajahnya dan berjalan ke depan. Harvey pergi ke kakek Zimmer dan memandangi lelaki tua itu dari atas ke bawah. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Di masa depan, ingatlah untuk melaporkan urusan keluarga Zimmer kepadaku sesegera mungkin. Aku tidak ingin melihat keluarga Zimmer dieksploitasi oleh orang lain hanya beberapa hari setelah datang ke Bakut. Ini adalah niat baik Harvey yang langka. Kebaikannya awalnya hanya akan diserahkan kepada Mandy. Namun, dia mengerti bahwa Mandy tidak bisa meninggalkan keluarga Zimmer. Demi surat undangan itu, dia menawarkan beberapa sedekah kepada keluarga Zimmer. Setelah Harvey menyelesaikan kata-katanya, kerumunan itu terdiam sekali lagi. Wajah kakek Zimmer sangat buruk. Hahaha. Semua orang kemudian tertawa terbahak-bahak. Apakah menantu yang menumpang ini gila? Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? Apakah dia meminta tuan dari keluarga Zimmer untuk melapor kepadanya? Hahaha. Apakah idiot ini sudah gila? Ini sangat lucu. Orang ini lucu. Dia tidak membutuhkan keterampilan akting apapun untuk berperan sebagai idiot. Harvey tetap diam. Harvey mengabaikan ejekan orang-orang. Sebaliknya, dia memandang kakek Zimmer dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak 100% yakin tentang banyak hal di Bakut. Ingat kata-kataku. Jika tidak, ketika keluarga Zimmer dimangsa oleh seseorang, aku tidak akan dapat membantu kalian. Harvey berbalik setelah berbicara dan pergi meskipun semua orang diejek. Berhenti, kau kerdil kecil. Apa aku membiarkanmu pergi? Pada saat ini, Simon Zimmer keluar dan menghentikan Harvey. Dia benar-benar ingin mengalahkan menantu yang menumpang ini. Dalam pikirannya, Harvey terlalu bodoh. Apa yang si idiot ini coba lakukan? Wajah kakek Zimmer terdistorsi karena marah. Simon, lepaskan dia. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Karakter hebat akan datang. Mengejar masalah ini lagi akan buruk. Ya. Ada begitu banyak peluang lain yang bisa kita gunakan untuk menghabisinya. Karakter hebat akan segera datang. Tidak baik membiarkan si idiot ini menabraknya. Beruntung untuknya. Begitu saja, Harvey meninggalkan tempat itu di bawah tatapan banyak orang. Setelah Harvey pergi, kakek Zimmer berkata dengan cemas. Sean, di mana karakter hebatnya? Kenapa dia belum datang?
Bab 450. Sean Zimmer menjawab dengan tatapan bingung. Dia seharusnya sudah tiba sekarang. Aku akan menelepon sekretarisnya dan bertanya. Segera, wajah Sean menjadi pucat dan dia menutup telepon. Dia berkata, "Ayah, karakter hebat itu telah datang. Dia baru saja pergi. Apa? Apakah dia pernah ke sini?" Karakter hebat itu mengatakan bahwa keluarga Zimmer terlalu bodoh. Aku mengerti. Dia pasti melihat si idiot Harvey membuat masalah ketika dia tiba. Itu sebabnya dia pergi dengan marah. Itu pasti karena keluarga Zimmer tidak menghormatinya. Kakek Zimmer berteriak. "Harvey, kau bajingan yang tidak berguna. Kau harus mati." Semua orang di perjamuan bereaksi terhadap ledakan kakek Zimmer. Menantu keluarga Zimmer, Harvey telah membuat marah karakter hebat. Tindakannya merusak kekayaan keluarga Zimmer. Harvey adalah pendosa keluarga Zimmer. Saat ini, para Zimmer menggertakkan gigi mereka, ingin melahap Harvey utuh. Kakek Zimmer berbalik dan menatap Simon. Dia berkata dengan kejam. "Aku setuju. Ceraikan dia. Biarkan Mandy menceraikannya, lalu usir dia. Ketika dia keluar dari keluarga Zimmer, aku ingin membuat hidupnya seperti neraka." Kakek Zimmer dipenuhi dengan niat membunuh. Di bagian belakang, wajah Mandy memucat. Dia tidak menyangka Harvey menyebabkan bencana seperti itu. Makan malam selamat datang yang awalnya merupakan kegembiraan bagi tuan rumah dan para tamu telah menjadi perselisihan. Para tamu memasang ekspresi menyedihkan saat mereka pergi. Sebenarnya, banyak dari mereka yang mencibir secara rahasia. Mereka semua telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan karakter hebat itu. Hak apa yang dimiliki keluarga seperti Zimmer? Menantu yang menumpang itu melakukan pekerjaan yang hebat. Malam hari, keluarga Zimmer menyewa sebuah villa dan selusin apartemen di Bakwood. Keluarga Mandy dialokasikan ke apartemen yang tidak terlalu luas. Namun, ini sudah dianggap sebagai perlakuan yang baik karena nilai tanah di Bakwood sangat tinggi. Pada saat ini, keluarga Mandy berkumpul, masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi mengerikan. "Mandy, dengarkan baik-baik. Ini adalah kesempatan. Karena kakekmu telah setuju agar kamu menceraikan sampah itu, kamu harus melalui formalitas sesegera mungkin. Ya. Kakekmu juga mengatakan bahwa dia akan mengundang Tuan Muda Brand Silva ke pertemuan kecil besok. Setelah membuang sampah itu, kamu harus membawa Tuan Muda Brand Silva. Mandy, ini kesempatanmu untuk mengubah takdirmu. Keluarga Silva memang kaya di Bakwood. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sekarang atau tidak pernah." Mandy tidak berbicara. Dia hanya menatap gerbang dengan wajah pucat. Dia baru saja mengirim pesan ke Harvey, menanyakan mengapa dia bertindak sedemikian rupa di perjamuan. Namun Harvey tidak pernah menanggapi. Kesannya tentang Harvey telah banyak berubah. Namun, mengapa dia bertingkah aneh setelah datang ke Bakwood? Dia berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan dirinya saat ini. Melihat Mandy dengan cemas, Simon menjadi marah. "Mandy, apa yang kau pikirkan? Apa kau masih memikirkan pecundang itu? Pecundang itu menjadi gila hari ini. Bagaimana dia berani kembali sekarang? Jangan naif." Lilian Yates juga mengangguk dan menambahkan. "Kakek Zimmer awalnya tidak akan membiarkanmu bercerai untuk menghindari pertengkaran antara kami dan keluarga Queen. Sekarang dia telah setuju, kamu tidak boleh melewatkan peluang langka ini. Dan juga, pecundang itu membuatnya kehilangan muka di jamuan makan hari ini. Dia telah menjadi lelucon di seluruh Bakwood. Kenapa kamu masih membela Harvey?" Pada saat ini, bel pintu berdering. Pintu terbuka, dan masuklah Harvey. Melihat sikap angkuh Harvey, Simon mendidih dalam kemarahan. "Sampah! Beraninya kau masih kembali. Apakah kau tahu betapa malunya para Zimmer? Keluarga itu menderita penghinaan yang mengerikan karena kau. Yah, ada beberapa yang bagus sekarang setelah kau kembali. Jangan pergi dulu. Ketika pagi datang, pergi dan dapatkan akta cerai." Harvey memandang Mandy, yang wajahnya pucat. Dia menjelaskan dengan serius. "Ayah, Ibu, aku tidak berbicara omong kosong di pesta pernikahan.
Jangan khawatir, aku akan melindungi Mandy dan keluarga Zimmer. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Harvey, Simon dan Lilian tertawa terbahak-bahak.